menjadi negara yang maju, dan hampir sudah menjadi konsensus pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar geopolitik dunia bahwa Indonesia memang menjelang 2045 akan menjadi negara yang maju. Indonesia punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Bahkan menurutnya Indonesia bisa meraih posisi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia Emas. Analisis SWOT pada kata visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menjalankan bisnis atau proyek tertentu. Analisis SWOT dapat digunakan secara pribadi maupun profesional. Pada kesempatan kali ini, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada visi Indonesia Emas 2045. Indonesia diproyeksikan akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2045. Bonus demografi merupakan kondisi di mana mayoritas penduduk pada suatu negara berada pada usia produktif yakni rentan 15 sampai 64 tahun. Pada kondisi ini digambarkan 1 orang usia non-produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh bangsa Indonesia. Banyaknya angkatan kerja pada suatu bangsa akan berpengaruh pada perputaran ekonomi. Visi Indonesia Emas tahun 2045 menghadapi tantangan yang serius terutama terkait dengan sumber daya manusia yang masih dibilang rendah dan ketidakpastian lapangan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Indeks pembangunan manusia di Indonesia masih berada dalam kategori sedang dengan skor 0,718 serta rata-rata lama bersekolah hanya sekitar 8,77 tahun. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesiapan untuk bersaing secara global. Selain itu, hanya sekitar 31% yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di dunia kerja masih menghadapi kesenjangan keterampilan di mana banyak lulusan belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kewirausahaan hanya sekitar 3,47% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya persiapan dalam menciptakan lapangan kerja. Ketimpangan pembangunan antar daerah juga memperburuk kondisi ini di mana banyak wilayah terpencil yang belum memiliki akses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Tanpa pembenahan serius, kualitas, dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia, Indonesia terancam gagal dalam memanfaatkan bonus demografi, di mana bonus demografi digunakan dalam pembangunan Indonesia Emas 2045. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya, seperti bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar, serta kemajuan teknologi digital. Selain itu, lokasi geografis yang strategis, pengembangan UMKM, serta stabilitas ekonomi juga menjadi modal yang penting. Namun, semua hal itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, pemberantasan korupsi, birokrasi efisien, serta penegakan hukum yang adil. Dengan investasi jangka panjang pada pendidikan, SDM, serta teknologi yang konsisten, Indonesia berpeluang untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya manusia, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang masih di bawah standar dunia kerja. Untuk itu, pemerintah meluncurkan berbagai program seperti MBKM dan revitalisasi pendidikan vokasi agar kurikulum lebih relevan dengan dunia kerja. Selain itu, pemerintah juga melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja untuk menaikkan upah gaji minimum. Dukungan riset dan inovasi terus didorong agar SDM Indonesia bisa bersaing di tingkat global.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bonus demografi yaitu usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Konsep Indonesia Emas dapat kita bawa ke dalam logika matematika yang paling sederhana, yaitu silogisme. Premis pertama, jika Indonesia mengalami bonus demografi, maka akan banyak tenaga kerja dan terjadi perputaran ekonomi. Akan berdampak pula pada PDB per kapita. Jika PDB per kapita meningkat, maka akan dapat dikatakan menjadi negara yang maju. Kesimpulannya, jika Indonesia mengalami bonus demografi, maka Indonesia dapat dikatakan menjadi negara yang maju. Premis kedua, jika Indonesia mengalami bonus demografi tetapi tidak memiliki lapangan pekerjaan yang sesuai, maka tidak akan terjadi perputaran ekonomi. Akan berdampak pula pada penurunan PDB per kapita. Jika PDB per kapita menurun, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan menjadi negara yang maju. Kesimpulannya, jika Indonesia mengalami bonus demografi, maka Indonesia tidak dapat dikatakan negara maju. Bisa kita simpulkan Indonesia menjadi negara yang tidak maju. Bonus demografi pada Indonesia Emas 2045 menggambarkan kondisi di mana akan menjadi peluang yang sangat besar atau bahkan menjadi ancaman yang serius. Jika dikelola dengan baik, maka akan menjadi peluang yang sangat besar. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi ancaman demografi. Kuncinya ada pada investasi jangka panjang, yaitu pada pendidikan, teknologi, kesehatan, tata letak, kelola pemerintah. Adapun beberapa ancaman bonus demografi yang terjadi di Indonesia. 1. Tingginya pengangguran. Bonus demografi merupakan suatu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun berada pada tingkat yang sangat tinggi dibandingkan dengan usia non-produktif. Fenomena ini sering dianggap sebagai peluang emas bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, bonus demografi tidak secara otomatis memberikan keuntungan apabila tidak dikelola dengan baik. Jika pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup dan merata, maka angka pengangguran akan semakin meningkat. Contohnya, seperti di India, meskipun India memiliki lebih dari 50% penduduk berusia di bawah 30 tahun, tingkat pengangguran pemuda usia 15-24 tahun sangat tinggi. Data dari Center for Monitoring Indian Economy menunjukkan bahwa tingkat pengangguran India mencapai lebih dari 20% untuk kelompok usia muda dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, isu Indonesia gelap dapat menjadi ancaman serius terhadap bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa ini. Istilah tersebut mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk minimnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan keterampilan kerja. Maka, alih-alih menjadi pendorong kemajuan, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban besar bagi negara. Karena ketimpangan pengangguran dan rendahnya produktivitas akan menghambat laju pembangunan nasional. Yang ketiga, minimnya literasi teknologi. Di era digital saat ini, literasi teknologi menjadi salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap individu. Minimnya literasi digital dapat menjadi ancaman serius bagi keberhasilan bonus demografi. Pasalnya, pasar kerja modern semakin didominasi oleh sistem yang berbasis digital dan otomatisasi dan kecerdasan buatan. Jadi, dengan segala ancaman yang ada, apakah masih mungkin bagi kita untuk mencapai Indonesia Emas? Berpikir kritis bukan hanya kemampuan untuk mempertanyakan, tetapi juga keterampilan untuk menganalisis sebuah informasi
secara mendalam, objektif, dan logis sebelum menarik kesimpulan. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, dia tidak akan mudah terbawa emosi, tidak akan juga mudah untuk percaya, dan akan cenderung menggali informasi dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan pemaparan dari Richard Paul dan Linda Elder dalam bukunya The Miniature Guide to Critical Thinking, Concept and Tools pada tahun 2020, berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk berpikir secara jelas dan rasional, memahami hubungan antar ide, serta bersikap adil dan beralasan pada saat membuat penilaian. Lalu, apa yang bisa kita lakukan jika memiliki kemampuan berpikir kritis? Kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengambil keputusan, pemecah masalah yang handal, atau bahkan agen perubahan di lingkungan sekitar. Individu yang bisa berpikir kritis bisa menjadi guru yang meluruskan miskonsepsi, jurnalis yang memverifikasi fakta sebelum mempublikasikannya, pemimpin yang adil dalam memecahkan persoalan dari berbagai sisi, atau bahkan warganet yang bijak dalam bermedia sosial. Jadi berpikir kritis bisa menjadi benteng terhadap pengaruh negatif dan juga menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih baik. Kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi, masa ini pasti topik kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Banyak sekali hal seperti yang kita tahu yang dapat dilakukan sama AI, kayak generate gambar, audio, program atau kode. Bahkan kalau teman-teman tahu sekarang ada yang namanya VO3, itu bisa dengan sangat realistis mengenerate suatu video. 5-10 tahun terakhir, teknologi AI berkembang sangat pesat. Teknologi chatbot kayak ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek itu peran besar di hidup kita, terutama dalam proses pengumpulan informasi. Meta AI yang dirilis pada akhir 2023 sebagai asisten virtual yang mengintegrasi sangat banyak platform dari Meta seperti Instagram, WhatsApp, Messenger, dan Facebook itu semakin mempermudah kita dalam cari informasi dengan AI. Sedikit-sedikit AI, sedikit-sedikit AI. Kepo dikit, tinggal ke Meta AI. Kondisi ini membuat kita menjadi ketergantungan terhadap si AI ini. Dan di sini letak masalahnya. Dengan mudahnya penggunaan AI, kualitas manusia lambat laun akan semakin mengalami penurunan, terutama kemampuan kognitif. AI dapat mengubah pola pikir manusia akan pentingnya pengetahuan dasar. Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, kecerdasan buatan justru akan menjadi penghambat bagi manusia untuk belajar hal-hal kecil dengan menganggap hal tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan AI. Ketergantungan terhadap AI adalah suatu hal yang sangat sulit dihindari. Kemampuan berpikir kritis manusia dapat berkurang karena adanya ketergantungan ini. Manusia cenderung menggunakan rekomendasi dari AI alih-alih memilahnya sendiri. Di sini pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis dan kreativitas merupakan dua hal yang tidak akan pernah digantikan atau tidak akan dapat digantikan oleh AI. Simpelnya, berpikir kritis adalah berpikir secara rasional agar keputusan yang kita ambil sudah matang, karena keputusan tersebut sudah melewati proses analisis. Kehadiran AI menuntut kita untuk berpikir lebih dan lebih lagi agar kita bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki AI dengan baik.